Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 10 Juli 2022, hari Minggu biasa yang ke-15, Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, orang Samaria ini sungguh-sungguh menjadi sesama yang baik bagi saudaranya yang sedang menderita. Penderitaan sesama itu dikatakan tadi jatuh ke tangan penyamun dan ditinggalkan setengah mati. Ketergerakan hati seorang Samaria itu adalah gambaran akan ketergerakan hati Tuhan kita Yesus Kristus saat melihat penderitaan manusia akibat dosa. Gambaran rusaknya akibat dosa nyata dalam kutipan yang tadi kita dengar demikian. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ketergerakan hati membuat orang Samaria ini mau turun dari keledai tunggangannya dan mendekati orang yang terluka itu, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami luka-luka itu dengan minyak dan anggur. Maka Samaria yang baik hati adalah Tuhan Yesus sendiri.
Gambaran dari Tuhan Yesus sendiri dalam perannya sebagai penyelamat dunia dan sebagai penyembuh. Iya, Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyembuhkan kita dari luka akibat dosa. Dosa sangat melukai hati Allah dan juga melukai kita sebagai manusia karena kita semua memiliki martabat yang luhur. Tetapi keluhuran martabat itu kita nodai oleh karena dosa dan kerapuan kita. Di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, Ia kembali memulihkan derajat kita, menaikkan derajat kita sebagai dan menjadi anak-anak Allah. Maka ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang Samaria ketika melihat orang yang terluka itu, ia membalut luka-lukanya setelah menyirami dengan minyak dan anggur, lalu ia menaikkan ke atas keledai tunggangannya. Itu adalah saat di mana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyembuhkan dosa-dosa kita, supaya kita mendapatkan martabat kita, menaikkan derajat kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga dari gambaran tentang Samaria yang baik hati ini, ingin dinyatakan kepada kita bahwa Allah yang Maha Tinggi berkenan turun menjadi manusia dan sungguh-sungguh masuk dalam sejarah kemanusiaan kita, dalam sejarah kejatuhan kita, di mana Ia mendekati kita yang terluka akibat dosa dan berkenan menyembuhkan kita. Lalu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kita? Maka cara Tuhan menyembuhkan kita manusia yang terluka akibat dosa nyata dalam tindakan seorang Samaria yang baik hati tadi. Dikatakan demikian, di mana orang Samaria yang baik hati itu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Jadi sebelum luka-lukanya itu dibalut, ternyata luka-luka akibat penderaan, siksaan dari para penyamun itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan lalu disirami minyak dan anggur, di mana dalam tradisi itu sangat bagus untuk menyembuhkan luka. Dan sesudah disiram dengan minyak dan anggur lalu dibalut luka-lukanya. Samaria yang baik hati ini tadi yang digunakan adalah minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini direfleksikan oleh kita sebagai gereja, oleh Bapak Gereja sebagai simbol dari sakramen baptis, krisma, dan juga sakramen ekaristi, di mana lewat sakramen ini kita semua mendapatkan kepulihan dari martabat kita yang berdosa, dan kita mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan dan keselamatan oleh karena sakramen-sakramen yang kita rayakan setiap kali kita bisa merayakan ekaristi dan saat kita menerima sakramen baptis dan krisma. Maka dari sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, saudara-saudariku yang terberkati, orang Samaria itu menjadi sesama bagi orang yang menderita karena ia menaruh kasih, menaruh bela rasa, menaruh hormat kepada sesamanya yang menderita itu. Sehingga kalau kita ditanya, siapa sesamaku? Sesamaku adalah dia atau mereka yang membuat saya tergerak untuk berbuat sesuatu oleh karena saya melihat penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh sesama. Sehingga Tuhan mengajak kita untuk bisa memperluas pandangan kita bahwa sesama itu bukan sekedar mereka yang sama dengan saya, sama hobinya, sama kesukaannya, sama kelompoknya, dan seterusnya, melainkan juga mereka yang membuat saya tergerak hati untuk berbuat sesuatu. Maka saya atau kita akan menjadi sesama yang baik bagi orang lain bila hati kita tergerak oleh belas kasihan dan berbuat sesuatu untuk sesama kita yang menderita dan butuh pertolongan. Maka pesan Injil, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini adalah maka kita sebagai pengikut Tuhan yang sudah sama-sama diselamatkan dan disembuhkan, adakah hati kita juga tergerak untuk berbuat sesuatu di saat melihat kenyataan penderitaan, kesulitan, dan rintihan sesama?
Semoga ketergerakan hati Tuhan juga menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu kepada sesama di saat sesama kita butuh pertolongan, butuh bantuan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih setia, kami bersyukur oleh karena teladan Yesus Kristus Putramu yang berkenan turun menjadi manusia dan memulihkan keadaan keterpurukan kami. Ia berkenan menyelamatkan kami dari keterpurukan dosa dan belenggu dosa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh diselamatkan, dan Ia telah memulihkan martabat kami sebagai anak-anak-Mu. Maka bantulah kami untuk bisa menunjukkan kualitas iman kami dengan cara mau tergerak berbuat sesuatu kepada sesama kami yang berkekurangan dan menderita. Sebagaimana Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, tergerak hati untuk berbuat sesuatu bagi kami yang menderita akibat dosa. Semoga pula ketergerakannya menggerakkan kami pula untuk berbuat cinta kasih, bela rasa yang tak terbagi, dan kemauan untuk saling mengasihi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.